Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Saputra dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Berdasarkan cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keluarga dinasti Majapahit. Berdasarkan cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keluarga di dinasti Majapahit. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Sepanjang setengah abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Trenggana. Pada masanya, ia melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Salah satu pelabuhan yang ditaklukkan Demak adalah Sunda Kelapa, yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Hubungan aliansinya dengan Imperium Portugal sejak 1511 menjadi ancaman bagi Demak. Pada 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan sukses ke Sunda Kelapa yang memukul mundur Portugal dan Sunda. Fathahillah kemudian mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta. Di luar Jawa, Demak memiliki kekuasaan atas Jambi dan Palembang di Sumatera bagian timur. Kerajaan mulai mengalami kemunduran ketika Trenggana terbunuh dalam perang melawan Panarukan pada 1546. Sunan Prawoto kemudian naik tahta menggantikannya, tetapi dibunuh pada 1547 oleh Suruhan Arya Panangsang, penguasa Jipang yang ingin menjadi Raja Demak. Perang perebutan tahta segera terjadi dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Panangsang oleh Joko Tingkir, penguasa Pajang, sebagai hukuman. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang, tempat kekuasaannya. Dengan demikian, kerajaan Demak berakhir dengan didirikannya Kesultanan Pajang. Demak bermula dari pemukiman yang bernama Bintoro. Pemukiman ini aslinya adalah hutan yang dibuka oleh Raden Patah setelah ia berguru pada Sunan Ampel dan menjadi menantunya. Di hutan tersebut terdapat rumput gelagah yang baunya wangi. Karena itu tempat tersebut juga dikenal dengan nama Gelagah Wangi. Ada beberapa usul mengenai asal-usul nama Demak. Menurut Purwojakarta, namanya berasal dari bahasa Jawa yaitu Delemak yang berarti rawa. Menurut Hamka, namanya berasal dari bahasa Arab yaitu Dimak yang berarti mata air atau air mata. Menurut sejarawan lainnya yaitu Sujipto Wiryosoparto, namanya berasal dari sebuah kata dalam bahasa Kawi yang berarti hadiah atau pusaka. Pendiri Kerajaan Demak. Asal-usul Kerajaan Demak tidak diketahui dengan jelas. Kota Demak tampaknya didirikan pada perempat akhir abad ke-15 oleh seorang Muslim. Kemungkinan besar seorang Tionghoa yang bernama Cek Kopo. Anaknya mungkin adalah orang yang oleh Tome Pires dalam Suma orisinalnya disebut sebagai Paterodim. Cerita tradisional Mataram yang lebih populer menceritakan bahwa Demak didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir. Meskipun sejarawan T.G.Th. Pigoid dan H.J. de Graaf menyatakan bahwa cerita tidak dapat dipercaya. Mereka menyimpulkan bahwa nenek moyang para penguasa Demak tampaknya merupakan seorang pendatang Muslim asal Tiongkok yang pertama kali mendarat di Gresik dan kemudian menetap di Demak. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dan dari Pajajaran, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana pada tahun 1527. Juga melakukan hampir seluruh Pasundan atau Jawa Barat pada tahun 1528 sampai 1540, serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban pada tahun 1527, Madura pada tahun 1528, Madiun pada tahun 1529, Surabaya dan Pasuruan 1527 sampai 1529, Kediri pada tahun 1529, dan Malang pada tahun 1529 sampai 1545. Trenggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Panarukan, Situbondo, dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Dengan demikian, Demak belum menyentuh wilayah kerajaan Belambangan. Salah seorang panglima perang Demak waktu itu adalah Fathahillah, pemuda asal Pasai, Sumatera, yang menjadi menantu Raja Trenggana. Sementara Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, diperintah
oleh Trenggana untuk menundukkan Banteng Girang. Kemudian hari keturunan Maulana Hasanuddin menjadi Banten sebagai kerajaan mandiri, sedangkan Sunan Kudus merupakan imam di Masjid Demak, juga memimpin utama dalam penaklukan Majapahit sebelum pindah ke Kudus. Kemunduran Kerajaan Demak. Suksesi Raja Demak ketiga tidak berlangsung mulus. Terjadi persaingan panas antara Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar dan Trenggana yang berlanjut dengan dibunuhnya Pangeran Surowiyoto oleh Sunan Prawoto atau anak Trenggana. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Surowiyoto pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa itu, Surowiyoto dikenal dengan sebutan Sekar Sedolapan yang artinya Sekar gugur di sungai. Pada tahun 1546 Trenggana wafat dan tampuk kekuasaan dipegang oleh Sunan Prawoto, anak Trenggana, sebagai Raja Demak keempat. Akan tetapi pada tahun 1547 Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh rungkut pengikut Pangeran Arya Panangsang, putra Pangeran Surowiyoto. Pangeran Arya Panangsang adalah Adipati Jipang pada waktu itu. Adipati Arya Panangsang adalah murid terkasih dari Sunan Kudus. Diceritakan bahwa pengikut Arya Panangsang juga membunuh Pangeran Hadire, penguasa Jepara atau Kalinyamat atau suami Ratu Kalimanyat. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak atau memusuhi Pangeran Arya Panangsang. Salah satunya adalah menentu Sultan Trenggono Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Puncak dari peristiwa ini, Arya Panangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Joko Tingkir yang tergabung dalam pasukan Pajang saat menyerang Jipang. Dengan terbunuhnya Arya Panangsang, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton.